bercandanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privasi. Saya menganggap bercanda itu satu kali aja. Lebih dari satu kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan? Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, jadi tidak percaya. Mungkin boleh dijelaskan? Pertama Pak, kasus yang pertama, maaf Ya nanti kalau yang bahaya kids. Ini perempuan berusaha klarifikasi ke sana kemari, melakukan pembenaran bahwa dia dicabuli, dilecehkan, dilakukan perbuatan tidak baik sama si aki-aki. Kalau saya nontonnya ketawa aja sih, ya, karena kalau benar ya Anda dilecehkan, dicabuli, dilakukan perbuatan tidak baik oleh si aki ini, kayaknya udah dari awal deh Anda akan bicara di saat Anda pertama kali upload, ya. Anda kan sering banget upload kan, masalah lahan parkir, fasilitas umum. Ini kan mereka udah bicara nih, kata itu fasilitas umum, nanya ke BPN atau apa gitu. Udah tau fasilitas umum tapi dipakai buat lahan parkir bisnis, bener nggak itu gitu? Seandainya ini bukan tanah wakaf ya, kayaknya itu kan ada fasilitas umum dan tanahnya si aki kan, gitu. Jadi apa ya? Anda itu udah membuka borok sendiri sebenarnya. Udah tahu fasilitas umum, tapi Anda lakukan perbuatan yang melanggar, di mana Anda melakukan parkir mobil-mobil rental Anda di tempat itu. Itu udah nggak benar gitu loh. Seandainya itu ya benar fasilitas umum, memang ada katanya kan tuh ada sebagian fasilitas umum dan sebagian lahannya si aki. Itu aja udah nggak benar gitu. Yang namanya udah tahu ada bisnis rental, ya sewalah lahan. Sewa lahan untuk parkir mobil-mobil Anda, gitu. Jadi semakin Anda klarifikasi ke sana kemari masalah pelecehan, pencabulan, semakin membuka itu diri Anda memang seperti itu, gitu. Anda berusaha merayu, tapi tidak berhasil, sakit hati, ya. Ya, berusaha merayu tapi sakit hati, jadi tidak berhasil gitu loh. Mungkin levelan Anda sampai di Pak RT, Pak RW, ya kan? Supir, sampai ke supirnya, ya kan? Ini luar biasa. Yang hebat tuh lakinya sebenarnya, ya. Laki ini perempuan. Udah dikasih tahu ini bininya nih kayak begini, sampai di rumahnya melakukan itu gitu loh. Entah sebenarnya tahu dia biarkan bininya untuk melancarkan bisnisnya atau memang kena begini jadi nurut aja gitu kan, nunduk aja, nurut aja gitu. Aduh, karena walaupun si lakinya orang suku tersebut ya, karena saya pernah mencoba menggunakan ilmu kejawen ya, kejawen dari kebenaran yang ngasih ilmu itu adalah dari suku itu, dan dia sayangnya meninggal muda sih, jadi menurun ke saya semua, tapi keburu meninggal dadakan jantung lah. Kalian percaya nggak guys klarifikasinya Ibu Sahara yang sama suaminya? Kalau aku sih justru percaya loh sama suaminya Ibu Sahara. Karena kenapa? Kayak suaminya Bu Sahara ini korban deh dari istri. Ya namanya suami gitu ya kan, istrinya lagi curhat, pastilah suami membela istrinya. Jadi kayaknya nih suaminya itu korban dari Ibu Saharanya sendiri gitu ya. Aku tuh bener-bener gak percaya sama omongan Ibu Sahara karena kayak bener-bener membalikkan fakta. Ya aku sih gak tahu juga sih fakta sebenarnya kayak gimana, tapi tuh omongannya tuh bener-bener kayak orang bermuka dua. Yang tadinya orangnya sebarbar itu, orangnya sebarbar itu tiba-tiba orangnya yang bener-bener bisa berkata sopan, santun, lembut. Jadi kalau ada orang yang bisa ngomong sopan terus tiba-tiba dia jadi barbar, itu tuh kayak lagi nutupin satu ketakutan gitu loh. Nah, kayaknya memang ada ketakutan dalam dirinya Bu Sahara yang mungkin Pak Yai Mim ini punya kunci
Ibu Sahara gitu, dan takut akhirnya semuanya terbongkar. Makanya diusirlah si Yai Mim ini gitu, memprovokasi warga tepatnya untuk mengusir Yai Mim dan istri. Karena udah ketebak banget ya, orang yang lagi ketakutan, orang yang lagi panik itu tuh semuanya tuh jadi serba nggak terkontrol. Kalau untuk perkara masalah parkir terus pokoknya sebenarnya masalah-masalah yang dilihat itu sebenarnya sepele banget. Aku sih di sini asumsi aku sendiri kalau memang Mbak Sahara ini kayak ada ketakutan tersendiri, makanya itu jadi panik, memprovokasi dan membuat seolah-olah tuh dia menjadi korban dan berusaha keras untuk mengusir Yai Mim dari sana agar semua rahasianya Bu Sahara itu aman. Yai Mim bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jujur, ini bener-bener tamparan keras buat Gubernur Jawa Timur ya. Ini ada warga Jawa Timur yang tersolimi ya, diusir dari rumahnya. Ketemunya bukan sama Gubernur Jawa Timur, malah ketemunya sama Gubernur Jawa Barat. Yang meluangkan waktu untuk menemui korban ini malah Gubernur Jawa Barat, ya kan? Ya mau gimana lagi? Wali Kota Malang aja ngak-ngekok nyuruh bawahnya. Gak ada tindakan nyatanya turun untuk membantu menyelesaikan. Gubernurnya udah tahu bawahannya gak ada yang nyelesain, malah juga diem-diem aja, gak membantu korban kesoliman ini gitu loh. Aduh, bener-bener memalukan sih, ya kan? Tapi terbaik buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, salam hormat Kang, sehat-sehat selalu, tetap jadi pemimpin yang baik. Itu ngasih satu ilmu ke saya juga. Itu sampai orang itu nunduk sama saya gitu loh. Saya minta apa aja dikasih. Benar, waktu saya umur 20 lah, ya kan. Saya coba lakukan itu. Waktu saya awal-awal kuliah lah, ya kan. Saya coba praktekin satu ilmu itu. Kebetulan orang di suku yang sama nih, suaminya si laki ini, si istri perempuan ini sama, tapi sayangnya meninggal muda ya. Kalau enggak mas saya udah banyak dapat ilmunya dari almarhum kayaknya. Itu aja baru sedikit loh saya dikasih ilmunya. Itu orang udah nunduk, saya pakai tuh, ya kan. Apa aja saya minta dikasih gitu. Saya yakin nih lakinya kena begitu kayaknya, jadi nurut iya aja gitu ya. Pakai ilmu itu ada gitu. Karena gini, kenapa saya bilang player nih perempuan? Mungkin kita semua ya orang-orang dewasa yang mungkin yang kita perjalanan hidupnya udah makan asam garam lah gitu. Udah banyak hal yang terjadi sama kita gitu, dari hal yang baik sampai tidak baik. Dan tahu mana orang yang tidak baik, mana yang baik gitu loh. Sahara melakukan pelecehan terhadap Yai Mim, namun kini membantah di podcastnya. Kang Deddy Mulyadi malah mengatakan si Yai Mim melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Namun Yai Mim itu membantah guys, kalau sebenarnya si Sahara yang melakukan penawaran makan nasi dirinya. Ini yang terjadi sebenarnya. Oke, makin memanas terus guys. Namun apa daya, akun saya tidak jalan, jadi beginilah kondisinya. Oke guys.